Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Tazia Dwi dari kelas 2 ED3 Teknik Kimia akan membahas tentang respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali. Capaian pembelajaran pada bab ini yang pertama yaitu mengoperasikan dan mensimulasikan pengendali. Yang kedua yaitu mengamati karakteristik pengendali proporsional integral, dan proporsional integral derivatif loop tertutup sistem pengendali. Dan yang ketiga yaitu menganalisa respon untuk perubahan set point, servo system, dan perubahan disturbance regulator system. Selanjutnya saya akan membahas tentang LKM. Peralatan yang digunakan pada kali ini berupa pengendali suhu. Jadi di sini yang pertama ada LKM kondisi kritis, dan yang kedua yaitu LKM proporsional, dan yang ketiga yaitu LKM proporsional integral, dan yang keempat yaitu LKM proporsional integral derivatif. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang kondisi kritis. Nah, pada data hasil pengamatan kondisi kritis ini diketahui bahwa PBC-nya sama dengan 4,5. Jadi pada LKM kondisi kritis ini nanti kita akan menentukan nilai PC berdasarkan grafik persen PV terhadap waktu saat kondisi kritis menggunakan metode Ziegler-Nichols. Jadi pada data hasil pengamatan terdapat data waktu dan data persen PV-nya yang nantinya akan dibuat grafik persen PV terhadap waktu saat kondisi kritis. Berikut grafik persen PV terhadap waktu saat kondisi kritisnya. Sebelumnya, PC merupakan periode ketika titik kritisnya. Nah, dari nilai PC ini kita akan gunakan untuk menghitung parameter tuningnya. Untuk kondisi kritis bisa tercapai saat tengah-tengah antara stabil dan tidak stabil. Dapat kita perhatikan pada grafik ini awal-awal itu terdapat kenaikan, kemudian dia turun kembali, tetapi setelah itu dia tidak bisa konstan, dan nilai di setiap puncaknya setelah puncak ketiga dia itu cenderung hampir sama. PC merupakan jarak dua puncak yang berdekatan dan tingginya hampir sama. Dua puncak yang berdekatan dan tingginya hampir sama itu ada pada puncak keempat dan puncak kelima. Langkah selanjutnya kita akan membuat garis bantu pada puncak 4 dan puncak kelima. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengukur jarak puncak keempat dan puncak kelima menggunakan penggaris yang sudah tersedia pada Excel-nya. Jarak puncak keempat dan puncak kelima yang diperoleh yaitu sebesar 0,45 cm. Jadi kita akan menentukan jarak 0,45 cm itu berapa nilai waktunya. Dalam pengerjaan LKM yang saya lakukan ini saya menggunakan skala waktu 50 detik. Nah, jadi untuk menghitung PC-nya itu kita bisa terlebih dahulu mengukur jarak 0 sekon ke 50 sekon. Setelah diukur menggunakan penggaris, jarak antara 0 sekon sampai 50 sekon itu didapatkan 1,89 cm. Jadi untuk menentukan nilai PC-nya bisa kita cari dengan cara 0,45 dibagi 1,89 dikali 50 detik. Nilai PC yang didapatkan sebesar 11,9 detik. Setelah kita menghitung nilai PC, maka untuk selanjutnya kita akan menentukan parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols yang dimana ini sudah ada ketentuannya. Jadi pada mode kendali proporsional itu nilai PB didapatkan dengan cara 2 dikali PBC-nya. Untuk nilai KC-nya itu kita dapatkan dengan cara 100 dibagi PB-nya.
Pada mode kendali proporsional itu, tau I dan tau D tidak ada. Untuk mode kendali proporsional integral, nilai PB kita dapatkan dengan cara 2,2 dikali PBC. Untuk KC-nya, kita bisa menggunakan cara yang sama, yaitu dengan cara 100 dibagi PB-nya. Untuk nilai tau I-nya itu bisa dicari dengan cara 0,83 dikali PC. Untuk nilai tau D-nya itu tidak ada. Selanjutnya kita beralih ke mode kendali proporsional integral derivatif. Untuk mencari nilai PB-nya bisa dengan cara 1,7 dikali PBC. Kemudian untuk nilai tau I-nya bisa dicari dengan 0,5 dikali PC. Sedangkan nilai tau D bisa kita cari dengan 0,13 dikali PC. Untuk KC-nya masih sama, menggunakan rumus 100 dibagi PB. Untuk selanjutnya kita beralih pada LKM proporsional. Pertama-tama kita inputkan terlebih dahulu nilai PB, nilai tau I, dan nilai tau D yang kita hitung sebelumnya. Jadi pada LKM ini kita akan menentukan parameter respon hasil tuningnya. Langkah kedua yaitu kita akan membuat grafik persen PV terhadap waktu untuk kurva respon hasil tuning. Setelah membuat grafik, kita akan membuat garis bantu untuk nilai SP2 yang garisnya itu berwarna hijau, dan garis NA tersebut merupakan garis bantu untuk nilai akhirnya. Kemudian garis oranye paling bawah itu merupakan garis untuk nilai awal dia mulai naik. Ketiga garis bantu tersebut akan membantu kita menentukan nilai overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Pada grafik tersebut juga saya memberikan keterangan tentang nilai peak time, period of oscillation, rise time, dan response time. Peak time sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi. Dan yang kedua yaitu ada rise time atau waktu pertama kali dia mencapai waktu yang steady state. Jadi rise time itu bisa kita tentukan dengan cara mencari titik yang pertama kali bertemu dengan garis bantu NA. Sedangkan response time merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon yang dimana nilainya itu sekitar toleransi yang ditetapkan. Pada LKM ini, saya menentukan response time itu menggunakan titik akhir sebelum steady state. Kemudian pada grafik tersebut juga ada keterangan period of oscillation yang merupakan jarak puncak ke-1 dan puncak keduanya. Jadi untuk menghitung peak time, period of oscillation, rise time, dan response time ini, saya menggunakan skala 50 detik seperti pada sebelumnya. Dalam menentukan peak time, saya sudah membuat garis bantu untuk menentukan puncak tertingginya, kemudian saya menghitung jaraknya dan didapatkan nilai 0,29 cm. Jadi peak time dapat dicari dengan cara 0,29 cm dibagi 1,73 cm dikali 50 detik. Nah, 1,73 cm ini diperoleh dari panjang 0 sekon sampai 50 sekon. Untuk rise time kita pertama-tama akan menghitung jarak pertama kali dia mencapai waktu yang steady state. Jaraknya itu yang diperoleh sebesar 0,18 cm. Jadi, cara menentukan rise time itu sama dengan 0,18 cm dibagi 1,73 cm dikali 50 detik. Untuk menghitung response time itu, karena saya menggunakan nilai sebelum titik akhir steady state, maka saya akan mengukur jaraknya. Jarak yang diperoleh yaitu 14,9 cm. Kemudian, response time bisa didapatkan dengan cara
14, cm dibagi 1,73 cm dikali 50 detik. Sedangkan untuk period of oscillation kita akan menghitung jarak puncak ke-1 dan puncak kedua dan diperoleh 0,6 cm. Jadi period of oscillation akan dihitung dengan cara 0,6 cm dibagi 1,73 cm dikali dengan 50 detik. Jadi pada penentuan jarak itu sudah saya beri garis bantu pada grafik tersebut. Selain peak time, rest time, response time, dan period of oscillation, juga terdapat parameter overshoot, decay ratio, dan parameter offset. Untuk yang pertama yaitu ada overshoot. Rumus overshoot itu A per B. A sebagai jarak dari puncak pertama ke nilai akhir saat sudah steady. B merupakan nilai akhir saat sudah steady sampai ke nilai awal dia mulai naik. Jadi nilai overshoot didapatkan dari 45,4 dikurangi 44,3, kemudian dibagi dengan 44,3 dikurangi 41,8 dan didapatkan hasil 0,44. Selanjutnya ada decay ratio dengan rumus C per A. Sedangkan C-nya itu merupakan jarak puncak kedua dengan nilai akhir saat sudah steady state. Decay ratio pada LKM proporsional ini didapatkan dengan cara 44,6 dikurangi 44,3 kemudian dibagi dengan 45,4 dikurangi 44,3 dan didapatkan hasil 0,27. Untuk nilai peak time-nya itu 8,38 detik, rest time-nya itu 5,2 detik, response time-nya itu 430,64 detik, dan period of oscillation itu sebesar 17,34 detik. Kemudian ada parameter terakhir yaitu offset atau bisa kita sebut dengan error ketika steady state. Jadi offset ini merupakan set point dikurangi PV ketika dia sudah steady state dan didapatkan hasil yaitu 0,7%. 0,7% itu didapatkan dari 45% dikurangi 44,3%. Selanjutnya kita akan beralih ke LKM proporsional integral. Sama seperti pada LKM proporsional, kita pertama kali harus menginputkan nilai PB, tau I, dan tau D pada LKM proporsional integral ini. Setelah itu kita membuat grafik persen PV terhadap waktu untuk kurva respon hasil tuningnya. Cara pengerjaannya sama seperti pada LKM proporsional, yaitu dengan cara kita membuat 3 garis bantu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada grafik tersebut hanya ada keterangan rest time dan response time karena kurvanya itu berbentuk seperti itu di mana NA seharusnya kita jadikan acuannya. Jadi pada grafik tersebut tidak ada gelombang. Kalaupun sebelum NA itu ada gelombang, itu bukan peak. Jadi nilai overshoot, decay ratio, peak time, kemudian period of oscillation itu tidak ada. Yang ada hanya nilai rise time, response time, dan nilai offsetnya. Jadi penentuan rise time, response time, dan offset sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada LKM proporsional, yaitu dengan cara menghitung jarak dengan keterangan yang sudah saya lampirkan pada grafik yang sudah saya buat. Pada LKM proporsional integral ini saya menggunakan skala 50 detik dan kemudian didapatkan hasil jarak antara 0 sekon dan 50 sekonnya itu panjangnya itu 1,68 cm. Jadi untuk menghitung nilai rest time yaitu sama dengan 1,4 dibagi 1,68 dikali 50 detik.
Sedangkan response time itu kita menghitungnya dengan cara 15,37 dibagi 1,68 dikali 50 detik. Untuk nilai offsetnya itu didapatkan dari hasil 45% dikurangi 44,9%. Jadi untuk nilai rest time-nya itu 41,67 detik, kemudian response time-nya itu 457,44 detik, dan offset-nya itu 0,1%. Untuk yang terakhir ada LKM, proportional integral derivative. Nah, langkah-langkahnya sama seperti LKM proporsional dan proporsional integral. Jadi kita akan menginputkan nilai PB, tau I dan tau D-nya yang sudah dihitung sebelumnya. Kemudian kita akan membuat grafik persen PV terhadap waktu. Lalu pada grafik tersebut sudah saya cantumkan keterangan peak time, period of oscillation, rise time, dan response time. Pada LKM period integral derivative ini saya menggunakan skala 100 detik. Jadi jarak 0 detik sampai 100 detik itu saya peroleh dari pengukuran menggunakan penggaris sebesar 2,82 cm. Jadi cara menghitung overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, dan period of oscillation serta offsetnya itu sama seperti pada LKM proporsional dan LKM proporsional integral. Nilai overshoot didapatkan sebesar 0,051. 0,051 itu didapatkan dengan cara 45,1 dikurangi 44,9 dibagi dengan 44,9 dikurangi 41. Kemudian ada decay ratio. Decay rasionya itu didapatkan sebesar 1. 1 tersebut diperoleh dari 45,1 dikurangi 44,9 dibagi dengan 45,1 dikurangi 44,9. Nilai peak time yang diperoleh sebesar 14,18 detik. 14,18 detik tersebut diperoleh dari 0,4 dibagi 2,82 dikali 100 detik. Kemudian rest time-nya yaitu 12,41 detik. 12,41 detik tersebut diperoleh dari 0,35 dibagi 2,82 dikali 100 detik. Selanjutnya ada response time. Response time-nya itu sebesar 506,74 detik. Hasil tersebut diperoleh dari 14,29 dibagi 2,82 dikali 100 detik. Sedangkan period of oscillation-nya diperoleh sebesar 3,19 detik. 3,19 detik tersebut diperoleh dari 0,09 dibagi 2,82 dikali 100 detik. Dan yang terakhir yaitu offset. Nilai offsetnya tersebut sebesar 0,1%. 0,1% tersebut diperoleh dari 45% dikurangi 44,9%. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.